Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang selalu setia menonton video saya, yaitu Barokatul Karomah Sukabumi. Semoga yang selalu suka diberikan umur yang panjang dan diberkahkan rezekinya, dan diistiqomahkanlah perintah Allah dan Rasulnya. Semoga selalu melihat menjadi wasilah karena diri kita bisa berbagi ilmu Allah, yaitu bisa usul kepada Allah. Tidak lain, keilmuan ini mungkin jarang dibuka oleh para ustadz, oleh para kiai pun juga. Nah, saya ini insya Allah di sini akan membuka tentang masalah keilmuan, yaitu tentang masalah rahasia yang orang yang sudah memahami babakan ilmu iman. Adalah babakan ilmu iman atau ajaran Rasulullah yang di agama yang bertauhid. Secara syariat, alhamdulillah siapapun sudah menjalankan secara syariat, apalagi selalu mengikuti ahli sunnah wal jamaah dengan secara syariatnya sudah dijalankan. Tinggal kita untuk meningkatkan lagi kepada Allah supaya kita lebih memahami babakan dinul haq, yaitu agama yang sebenarnya di sisi Allah. Nah, di sini saya akan sedikit membuka tentang masalah bila mana manusia yang sudah belajar atau mengasah tentang masalah zikir, yaitu bisa menuju kepada Allah, bisa usul kepada Allah bila mana manusia yang sudah dijelaskan mungkin beberapa channel-channel saya tentang masalah zikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah la ilaha illallah. Nah, ini dzikir la ilaha illallah itu adalah dzikir khafi atau sampai ke sana Allah dzikirna dzikir sirul asrar. Nah, si dzikir sirul asrar itu la ilaha illa anta. Nah, kalau la ilaha illa anta, disitulah akan kemunculan dikirnya bukan hanya diucapkan, bukan hanya dengan terus sampai katarik, tapi dikir ada di sini sok dikatakan. Dikir sirul asrar itu ada beberapa tahapan, yaitu bisa dikatakan dikir sok disebutkan su'aul basyirah. Malah di dalam kitab hikam telah menjelaskan, yuk kita baca dulu hikamnya. Syi'aul basyirati yashhaduka kurbatu minka wa ainul basyirati yashhaduka adamaka li wujudi wa hakul basirah. Wa hakul basana di sini tentang masalah dikir yang dikatakan dikir sirul asr. Penjelasanana di dalam hikam yang ke-37 menjelaskan tentang masalah dikir sunnah, dikir su'aul basyirah. Nah, di sini ada beberapa tingkat dan ada beberapa martabat telah menjelaskan tilu tingkahan basyirah, yaitu ada basyiratu ahlil muqarabah, ada juga basyiratu ahlil musyahadah dikir, ada juga basyiratu ahlul mukalamah. Nah, ini yang ketiga ini suka disebut su'aul basyirah. Awas. Yang ketiga ini suka disebut dikirnya dikir su'aul basyirah.
Tadi muqarabah pendekatan, kedua dikir basyiroh musyahadah penyaksian, tilu dikir basyiroh mukalamah, itu adalah dikir yang menyatakan atau ainul yakin. Nah, di sini suka disebut semuanya dikirnya yang tiga ini syu'aul basyiroh. Atau juga bisa dikatakan yang dikatakan nur ilmul yakin. Atau nur ilmul yakin itu adalah cahaya pengetahuan keyakinan. Nah, sok dikat syu'aul basyiroh itu. Jeung sok disebut nuka dua, sok disebut juga ainul basyiroh. Ainul basyiroh yang ketiga suka disebutkan adalah hakul basyiroh. Nah, di sini adalah nurul ilmul yakin, cahaya dengan pengetahuan keyakinan kita kepada Allah. Nah, ini ada keilmuan di dalam dada kita. Kita harus dengan keyakinan. Yakin sudah mulai. Nah, kalau sudah datang keyakinan, maka disitulah yang dari dikir tadi la ilaha illa anta ainul basyir, berarti mata ruh atau mata batin kita telah melihat. Itu mata melihat cahaya ainul yakin atau cahaya keyakinan. Kalau sudah datang cahaya keyakinan, maka manusia di dalam batin sudah cahaya keyakinan, disitulah akan datang hakul basyiroh. Bila mana manusia kalau sudah hakul basyiroh menyatakan, menyatakan tadi kan ainul basyiroh mata batin sudah melihat Allah, sekarang hakul menyatakan bahwa Allah itu yang dikatakan nuru hakul yakin, cahaya nuhak keyakinan, disebutna basyiroh. Nah, yang itu peningalinya adalah penglihatannya mata batin. Cuman bangsa batin buat ningali bangsa khisi. Basyiroh itu adalah penglihatan, sedangkan mata hati yang kita melihat adalah bangsa maknawi. Nah, yang kedua ada juga sebaliknya dari bangsa jihad bahasa basyiroh atau basyar. Kalau basyar itu ada penglihatan mata dohir, kalau basyiroh itu penglihatan adalah mata batin. Sebaliknya kalau mata basyiroh begini, kalau mata mubasyiroh, malahkan mata basyiroh dibagi kada 5 bagian. Ada basyirul kufar, ada juga basyiratul amatul muslimin, ada juga basyiratul muqarabah, ada juga basyiratul musyahadah, ada juga basyiratul mukalamah. Nah, ini bila mana manusia basyiratul kufar, berarti manusia mata batinnya kufar, kekufuran tidak akan nyampe ke sana karena secara dohirna pun keyakinannya belum secara dohirna atau secara syaratnya belum nyampe Islam. Di dalam Islam itu untuk susah untuk datang ke selain daripada Islam itu susah untuk datang keyakinan juga. Maka di dalam batinnya itu adalah ruksak penglihatannya. Penglihat dengan apa? Dengan dasarnya adalah ingkarnya kepada Allah atau kepercayaannya kepada Allah. Sedangkan kata Allah dauhkeun fa in bismillahirrahmanirrahim fa innaha la ta'mal absar
walakin ta'mal qulub allati fisyudur, yang artinya yang sebetulnya kelakuan orang yang buta itu mata atau matanya, tapi mata penglihatan hatinya dia itu sangat buta. Mata dohirnya bisa melihat, mata batinnya tidak melihat. Ada juga yang dikatakan basyiroh itu bila mana manusia yang melihat basyiratu amatil muslimin, orang-orang mukmin mungkin seperti kita. Nah, itu orangnya penglihatan secara dohir atau secara dohir memang kelihatan secara sehat, tapi kelihatan secara batinnya memang sehat, imannya cuman orang itu terhijab oleh tingkah-tingkah kelakuan basyariah, kehijab ku sifat-sifat basyariah, yaitu yang kelihatan oleh mata atau dengan tergiurnya dengan kemolekan-molekannya urusan dunia. Jadi kalau mata basyariah itu bila mana manusia yang seperti itu susah untuk melihatnya. Ada juga yang dikatakan mata basyirah ahlil muqarabah. Nah, di sini basyirah ahlil muqarabah, mata dohirnya sekarang alhamdulillah sehat, mata batinnya menyatakan sehingga bisa mendekatkan, ngebukakan kepada Allah dengan sorotan, dengan kajian atau dengan lewat dzikir, maka datanglah mata basyirah, cahaya-cahaya batina atau cahaya ilmu ma'rifatnya. Maka bila mana manusia seperti itu ahli muqarabah. Ngan muqarabah pun juga bertahap, ada muqarabah secara syariat, ada muqarabah secara hakikat. Kalau orang yang berbicara yang dibahas lebih panjang lagi. Nih, ada juga yang ahli basyirah, penglihatan mata batinnya orang itu adalah mata basyirah ahlul musyahadah. Berarti mata batinnya yang sudah menyaksikan kepada Allah, yang dikatakan makom ainul yakin. Nah, di sini cahaya-cahayanya dirinya cuman makom ainul yakin. Di sini kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Nah, di sini menyaksikannya. Nah, di sini cuman ya ahlul musyahadah, ahli yang menyaksikan, tingkatan-tingkatan juga. Ada juga basyirah ahlul mukalamah. Tegasna yang disebutkan itu adalah mata batin ahli mukallamah itu adalah yang dikatakan hakul basyirah, menyatakan cahaya asli bahwa dia ini Allah, bahwa dia yang melakukan ini adalah Allah, semuanya adalah Allah, menyatakan bahwa Allah ini adalah sang hidup. Ketika kita melihat di situ musyahadah, melihat kepada sang hidup, hidup ini bukan hidup kita, tiada lain hidupnya Allah. Kenapa hidupnya bukan syariat, tapi hidupnya mahahid, hidup karena sudah jelas di dalam surah, di ayat kursi pun Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah di situ yang menyatakan Tuhan kita atau yang bernama Allah itu yang sejatinya adalah hidup. Hidup ini ada di luar dan ada di dalam, ada awal dan ada akhir. Huwal awal wal akhir wad dohir wal batin, surat Al-Hadid itu menjelaskan tentang masalah keadaannya Allah. Dimanakan yang selalu bertanya, bila mana bertanya tentang masalah keadaan Allah,
ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila wahai Muhammad, bila mana yang selalu bertanya kepada aku, maka akulah lebih dekat. Nah, ini baru tingkatan menjelaskan tentang masalah dzikir sirrul asrar. Makanya kita harus ada peningkatan lagi. Bila mana orang yang sudah paham di sini tentang masalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalim, itulah disebutkan dzikir sirrul asrar, yaitu yang selama ini kita dijalanin segala apapun model kita bisa melakukan dengan segala apapun, itu adalah selalu yang berperan hanya Allah. Mungkin sekian dari saya baru tentang masalah penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.